Selamat datang di Suara Kehidupan, ruang di mana setiap cerita menjadi cermin bagi jiwa kita. Sebelum kita memulai kisah yang menyayat hati ini, silahkan tulis di kolom komentar dari mana Anda menyimak cerita ini. Mari kita jalin silaturahmi di sela-sela untayan kata. Dunia mengenal Arlan sebagai raksasa bisnis yang tangannya mampu mengubah tanah menjadi emas. Namun di balik dinding istana marmernya, ia baru saja melakukan dosa yang paling sunyi. Dengan setelan jas seharga ribuan dolar, ia berdiri tegak saat melihat ibunya, wanita yang pernah mempertaruhkan nyawa demi napas pertamanya, digiring masuk ke dalam sebuah gubuk reyot yang nyaris roboh. Arlan menyangka ia sedang membuang beban masa lalunya yang memalukan. Ia tidak menyadari bahwa hari itu, ia bukan sedang membuang ibunya, melainkan sedang mengunci pintu surganya sendiri. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum manis istrinya yang mematikan, sebuah belati pengkhianatan sedang bersiap menghujam punggungnya. Dan hanya doa dari gubuk sunyi itulah satu-satunya hal yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran total. Rumah itu berdiri megah, mencakar langit dengan pilar-pilar putih yang dingin, seputih salju yang tak pernah mencair. Di dalamnya, lantai marmer berkilat bak cermin, namun tak mampu memantulkan kehangatan sebuah keluarga. Di sudut dapur yang terlampau luas, Ibu Rahmi berdiri terpaku. Jemarinya yang mulai gemetar dan berkerut dimakan usia, perlahan mengusap cangkir porselen kesukaan Arlan, putra tunggalnya. Dahulu, cangkir itu adalah saksi bisu betapa Arlan kecil selalu mengejar aroma masakan ibunya. Namun kini, aroma itu seolah menjadi polusi di rumah yang terlalu wangi oleh parfum ruangan mahal. Ibu Rahmi menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa berat, seolah udara di rumah ini telah berubah menjadi beban yang menyesakkan dada. "Ibu, sudah kubilang berapa kali, jangan menyentuh barang-barang di dapur ini jika tidak perlu." Siska baru saja menyuruh pelayan menatanya dengan sempurna. Suara itu datang seperti sembilu yang menyayat kesunyian. Arlan berdiri di ambang pintu. Setelan jasnya rapi, licin tanpa celah, menggambarkan sosok pengusaha sukses yang dikagumi banyak orang. Namun di mata Ibu Rahmi, Arlan yang berdiri di sana terasa begitu jauh. Jarak antara mereka bukan lagi sekedar langkah kaki, melainkan jurang perbedaan kasta yang diciptakan oleh harta. "Ibu hanya ingin membuatkanmu teh hangat, Lan. Kamu baru pulang larut malam, pasti lelah," bisik Ibu Rahmi dengan nada yang puitis namun getir. Suaranya halus seperti desau angin di antara daun kering. Arlan menghela napas, matanya tak lagi menatap langsung ke netra sang ibu yang mulai merabun. "Siska sudah menyiapkan vitamin dan air alkali untukku. Teh buatan ibu hanya akan membuat meja ini kotor oleh tumpahan. Lebih baik ibu istirahat di kamar belakang." Kamar belakang, sebuah ruangan kecil di dekat gudang, tempat cahaya matahari enggan bertamu. Di sanalah Ibu Rahmi menghabiskan waktunya, merajut sepi menjadi selimut doa yang tak putus-putus. Ia merasa seperti hiasan tua yang sudah tak diinginkan, sebuah barang antik yang dianggap mengganggu estetika modernitas yang dipuja Siska, menantunya. Setiap kali Siska berjalan melewati Ibu Rahmi, ada aroma mawar yang tajam, namun dingin. Tak ada senyum, tak ada sapaan ibu. Yang ada hanyalah tatapan yang menganggap Ibu Rahmi sebagai gangguan dalam potret keluarga sempurna mereka. Malam itu, Ibu Rahmi duduk di pinggir ranjangnya yang sempit. Ia menatap keluar jendela kecil ke arah langit malam yang tak berbintang. Hatinya terasa hampa, seperti sebuah sumur tua yang telah kering airnya. Ia tak butuh emas, ia tak butuh berlian yang melingkar di leher Siska. Ia hanya rindu genggaman tangan Arlan saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan sempit, di mana tawa lebih nyaring daripada denting sendok perak. "Apakah kesuksesan memang harus menumbalkan kasih sayang?" tanyanya pada sunyi. Air mata yang tak sempat jatuh itu menggenang, menjadi telaga duka yang ia simpan sendiri di balik pilar-pilar marmer yang membisu. Di rumah ini, ia adalah ratu yang tak bertahta, ibu yang terlupakan di balik kemilau harta yang ia perjuangkan dengan cucuran keringat di masa lalu. Pagi di kediaman Arlan selalu diawali dengan denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen impor.
Aroma kopi mahal menyeruak, mengisi uang makan yang luasnya setara dengan rumah kontrakan Ibu Rahmi dahulu. Di meja itu, Siska duduk dengan keanggunan yang dipaksakan. Rambutnya tertata sempurna, setiap helainya seolah diatur oleh penguasa waktu. Namun, matanya yang tajam bak elang selalu menemukan celah untuk meruntuhkan kedamaian Ibu Rahmi. Ibu Rahmi melangkah perlahan, mencoba menyatu dengan lantai marmer yang dingin. Ia membawa sepiring kecil singkong rebus, makanan kesukaan Arlan sejak kecil, yang diam-diam ia masak di dapur belakang sebelum para pelayan datang. Lan, ini singkong dari pasar tadi subuh. Masih hangat, seperti yang biasa ibu buatkan saat kamu belajar untuk ujian dulu. Suara Ibu Rahmi bergetar lembut, penuh harap, agar memori masa lalu bisa mencairkan kebekuan pagi itu. Arlan mendongak, namun sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, Siska sudah lebih dulu meletakkan garpunya dengan denting yang sengaja dikeraskan. Ibu, tolong, aroma singkong ini merusak aroma kopi luwak Arlan. Lagi pula, Arlan sekarang sedang diet karbohidrat tinggi sesuai saran dokter gizinya. Makanan seperti itu, maaf, hanya akan membuatnya mengantuk di kantor. Ibu Rahmi tertegun, tangannya yang memegang piring terasa kaku. Ia menatap Arlan, mencari pembelaan, atau setidaknya satu suapan kecil sebagai tanda hormat. Namun Arlan hanya menunduk, sibuk menggeser layar tabletnya, tenggelam dalam angka-angka saham yang lebih berarti daripada cinta seorang ibu. Benar kata Siska, Bu, simpan saja untuk ibu sendiri. Aku sudah terlambat, ada rapat besar. Ucap Arlan tanpa nada, datar seolah bicara pada dinding. Kehampaan itu kembali menghujam. Ibu Rahmi merasa seperti kerikil yang terselip di sepatu mahal anaknya. Sesuatu yang kecil, menyakitkan, dan harus segera disingkirkan, agar perjalanan menuju puncak kesuksesan tidak terganggu. Ia membawa kembali piring singkong itu ke kamar belakangnya yang sunyi. Di sana, ia memakan singkong itu sendirian. Setiap kunyahannya terasa hambar, tertelan bersama rasa sesak yang kian menggunung. Konflik batin Ibu Rahmi mencapai puncaknya sore itu. Ia mendengar Siska berbisik di ruang tengah kepada Arlan, suara yang merambat melalui celah pintu kayu yang mulai lapuk. Arlan, kehadiran ibumu mulai mempengaruhi relasi bisnis kita. Kemarin, nyonya besar dari mitra kerjamu bertanya, mengapa ada wanita tua berpakaian lusuh di kebun belakang? Aku malu, Lan. Rumah ini adalah representasi kesuksesanmu. Ibumu, dia tidak cocok berada di sini. Ibu Rahmi memejamkan mata. Di kegelapan kelopaknya, ia melihat bayangan masa lalu, saat ia merelakan sepasang anting emas satu-satunya, demi membayar uang kuliah Arlan. Kini, anting itu telah berganti menjadi pilar marmer yang membentengi hati anaknya dari rasa syukur. Hatinya bertanya-tanya, apakah cinta seorang ibu memang memiliki masa kedaluarsa dalam kamus kesuksesan seorang anak? Hujan turun membasuh kaca-kaca jendela besar di ruang tengah, meninggalkan jejak air yang tampak seperti air mata yang mengalir tanpa suara. Di dalam, suasana justru lebih dingin daripada badai di luar. Ibu Rahmi berdiri di balik tirai beledu, memerhatikan Arlan dan Siska yang sedang tertawa kecil sembari membolak-balik katalog properti mewah. Mereka sedang merencanakan liburan musim dingin, membicarakan hotel berbintang dan butik-butik ternama. Seolah sosok Ibu Rahmi yang duduk di sudut ruangan hanyalah bagian dari furnitur tua yang tak lagi bernyawa. Ibu Rahmi merapatkan syal rajutannya yang mulai menipis. Ia merasa hampa, sebuah kehampaan yang lebih perih daripada rasa lapar. Konflik batin berkecamuk di dadanya. Haruskah ia tetap bertahan menjadi duri dalam daging kebahagiaan anaknya, ataukah ia harus pergi membawa sisa-sisa harga dirinya yang kian terkikis? Arlan, panggilnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara televisi yang menyiarkan berita ekonomi. Ibu merasa mungkin ibu perlu pulang ke kampung sebentar, menengok makam mendiang ayahmu. Arlan tak segera menjawab. Ia menyesap anggur merahnya perlahan, lalu menoleh dengan tatapan yang kosong. Kampung sudah jauh, Bu. Rumah lama kita sudah dijual untuk modal awal bisnisku dulu, ingat?
Tidak ada tempat untuk ibu di sana. Siska menyela dengan senyum yang dipoles sempurna, namun matanya tetap sedingin es. Benar, Bu. Lagi pula, jika ibu pergi sekarang, siapa yang akan menjaga kebun belakang? Pelayan sedang fokus membersihkan area depan, karena kita akan mengadakan pesta besar akhir pekan ini. Ibu di sini saja, tapi tolong. Saat pesta nanti, Ibu di kamar saja ya. Kami tidak ingin tamu-tamu bertanya terlalu banyak tentang, ya, Ibu tahu sendiri, penampilan Ibu kurang sesuai dengan tema pesta kami. Kalimat itu bukan lagi sekadar sindiran. Itu adalah pengusiran halus yang dibalut tata krama palsu. Ibu Rahmi merasakan dadanya sesak, seolah oksigen di ruangan itu telah habis dirampas oleh kesombongan. Ia menatap pilar-pilar marmer yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan anaknya. Kini pilar itu terasa seperti jeruji penjara yang megah. Malam itu, Ibu Rahmi tidak bisa memejamkan mata. Ia meraba dadanya, merasakan detak jantung yang masih setia, meski pemiliknya telah dilupakan. Ia teringat saat-saat ia menjahit baju sekolah Arlan di bawah temaram lampu minyak. Matanya yang lelah tetap berbinar demi masa depan sang putra. Kini, putra itu telah memiliki segalanya, namun kehilangan satu hal yang paling berharga, hati nurani. Ibu Rahmi bangkit dari ranjangnya, melangkah ke arah cermin kusam di sudut kamar belakang. Ia melihat pantulan dirinya. Seorang wanita yang telah memberikan segalanya hingga tak tersisa apapun untuk dirinya sendiri. Jika keberadaanku di sini adalah beban, maka biarlah sepi ini aku bawa pergi. Bisiknya pada bayangan di cermin. Ia tak tahu bahwa di balik senyum manis Siska saat sarapan esok hari, sebuah rencana yang lebih gelap telah disiapkan untuk menyingkirkannya selamanya dari rumah itu. Episode pembuka ini diakhiri dengan kesadaran pahit bahwa kasih sayang ibu yang tak terbatas, kini berbenturan dengan ego anak yang tak bertepi. Matahari pagi itu bersinar terlalu terang, seolah sedang menyembunyikan bayangan gelap yang mulai merayap di kediaman Arlan. Siska masuk ke kamar belakang dengan langkah ringan. Wajahnya dihiasi senyuman yang begitu manis, hingga Ibu Rahmi sempat mengira bahwa doa-doanya untuk kedamaian telah dikabulkan. Namun, di balik binar matanya, Siska membawa sebuah rencana yang akan mengubah Ibu Rahmi selamanya. "Ibu, Siska punya kabar gembira," ucapnya sambil menggenggam tangan Ibu Rahmi. Tangannya terasa halus, namun cengkramannya terasa dingin bagi sang ibu. Arlan ingin memberikan ibu tempat yang lebih tenang, sebuah peristirahatan yang udaranya segar, jauh dari kebisingan kota yang membuat ibu sering sakit kepala. Ibu Rahmi menatap menantunya dengan binar harapan yang rapuh. "Tempat tenang? Apa itu rumah di desa, Siska?" Siska mengangguk cepat, sebuah anggukan yang terlalu antusias. "Lebih dari itu, Bu. Sebuah tempat di mana ibu bisa menanam sayur dan melihat matahari terbit tanpa terhalang gedung tinggi. Arlan sudah menyiapkan segalanya. Bukankah ibu bilang rindu suasana lama? Besok, Arlan sendiri yang akan mengantar ibu." Sepanjang hari itu, Ibu Rahmi mengemasi barang-barangnya dengan hati yang berbunga. Ia hanya membawa beberapa helai baju lama dan foto usang mendiang suaminya. Ia membayangkan sebuah rumah kecil dengan kebun yang asri, tempat di mana Arlan akan datang setiap akhir pekan untuk mencicipi masakannya lagi. Ia tidak tahu bahwa tempat tenang yang dimaksud Siska adalah sebuah gubuk tua yang nyaris roboh di pinggiran kota yang terisolasi. Malamnya, sebuah pengkhianatan terjadi dalam bentuk keheningan. Ibu Rahmi melihat Arlan berdiri di balkon, menatap kegelapan. Ia mendekati putranya, ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Namun, sebelum ia sempat berucap, ia mendengar Arlan berbicara di telepon dengan nada rendah yang syarat dengan beban. "Aku tahu, Siska, ini yang terbaik. Ibu akan lebih bahagia di sana, dan bisnis kita tidak akan terganggu oleh isu-isu lama yang sering ibu bahas di depan kolega. Aku akan memastikan dia punya semua kebutuhannya." Suara Arlan terdengar seperti mesin, tak ada getaran emosi di dalamnya. Ibu Rahmi membeku di balik pintu. Isu-isu lama? Apakah kejujuran masa lalu mereka saat masih miskin kini dianggap sebagai aib oleh anaknya sendiri? Ia menyadari bahwa senyum Siska adalah madu
yang di dalamnya telah dicampur racun pengusiran. Arlan bukan sedang memberinya hadiah, melainkan sedang membuangnya, agar jalannya menuju puncak dunia tidak lagi terhambat oleh bayang-bayang masa lalu yang dianggap memalukan. Pagi buta berikutnya, sebelum burung-burung sempat berkicau, sebuah mobil hitam telah menunggu di depan gerbang. Siska membantu Ibu Rahmi masuk ke mobil dengan keramahan yang mengerikan, sementara Arlan hanya duduk di kursi kemudi dengan mata yang lurus menatap jalan, enggan berpaling pada wanita yang telah memberinya nafas pertama di dunia ini. Pengkhianatan itu telah dimulai, terbungkus rapi dalam paket kasih sayang yang palsu. Perjalanan itu terasa begitu panjang, lebih panjang dari tahun-tahun yang Ibu Rahmi habiskan untuk membesarkan Arlan. Aspal mulus perlahan berganti menjadi jalan tanah yang bergelombang, hingga akhirnya mobil mewah itu berhenti di sebuah area yang jauh dari hingar-bingar peradaban. Di sana, di balik semak belukar yang tak terawat, berdirilah sebuah gubuk tua. Dinding kayunya telah menghitam, atap rumbianya tampak rapuh, seolah akan menyerah pada embusan angin pertama. Ibu Rahmi turun dengan langkah ragu. Ia menatap sekeliling, mencari rumah tenang yang dijanjikan Siska. Namun, yang ia temukan hanyalah kesunyian yang mencekam dan aroma tanah basah yang menyengat. "Lan, kita di mana?" tanya Ibu Rahmi. Suaranya bergetar seperti dawai gitar yang hampir putus. Arlan turun, namun ia tak berani menatap mata ibunya. Ia meletakkan koper tua milik ibunya di depan pintu gubuk yang miring. "Ini tempatnya, Bu. Siska bilang ibu butuh suasana yang benar-benar alami. Di sini udara masih bersih. Aku sudah menyiapkan persediaan makanan di dalam." "Tapi Lan, ini bukan rumah, ini gubuk." Bagaimana jika hujan turun? Bagaimana jika ibu sakit di tengah malam? Ibu Rahmi mendekat, mencoba menyentuh lengan putranya yang kini terasa sekeras batu. Ibu hanya perlu beradaptasi. Potong Arlan cepat. Suaranya dingin, meski ada nada kegelisahan yang ia sembunyikan. Di kota, ibu selalu merasa sesak, bukan? Di sini, ibu bebas. Siska benar. Keberadaan ibu di rumah besar itu hanya membuat suasana tegang. "Tolonglah, Bu. Untuk kali ini saja. Jangan menyusahkan Arlan. Bisnis Arlan sedang dipertaruhkan. Jika kolega tahu latar belakang kita yang sebenarnya melalui cerita-cerita ibu yang terlalu jujur itu, semuanya bisa hancur." Hati Ibu Rahmi seperti dipukul oleh palu godam yang tak terlihat. Bukan karena gubuk reyot itu, melainkan karena kalimat, "Jangan menyusahkan Arlan." Ternyata, di mata darah dagingnya sendiri, ia kini tak lebih dari sebuah beban yang bisa merusak citra kesuksesan. Pengkhianatan ini terasa lebih tajam daripada duri manapun. Ia dibuang oleh orang yang paling ia cintai demi sebuah pengakuan dari dunia yang fana. Tanpa sepatah kata pamit yang layak, Arlan kembali masuk ke mobil. Deru mesin mobil mahal itu memecah kesunyian, meninggalkan debu yang beterbangan menutupi pandangan Ibu Rahmi. Ia berdiri mematung, menatap lampu belakang mobil yang kian menjauh, dan akhirnya menghilang di balik tikungan jalan setapak. Ibu Rahmi menoleh ke arah gubuknya. Pintu kayu itu berderit saat ia dorong, menampakkan ruangan sempit yang hanya berisi sebuah balai bambu dan lampu minyak tua. Ia duduk di pinggir balai, memeluk foto suaminya dengan erat. Tidak ada air mata yang jatuh, karena rasa sakitnya telah melampaui batas tangisan. Di gubuk inilah, di bawah langit yang mulai menggelap, Ibu Rahmi menyadari bahwa surga yang ia jaga selama ini telah benar-benar melupakannya demi sebuah istana yang dibangun di atas pasir keangkuhan. Malam pertama di gubuk itu adalah malam paling sunyi yang pernah dialami Ibu Rahmi. Angin malam menyusup melalui celah-celah dinding kayu, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ia menyalakan lampu minyak kecil yang apinya menari-nari di tiup angin, menciptakan bayangan panjang yang tampak seperti monster di dinding. Namun, monster yang sesungguhnya tidak berada di sana. Monster itu ada di dalam hati anaknya yang telah membeku.
Di sisi lain kota, di dalam istana marmer yang berkilau, Siska sedang menuangkan syampanya ke dalam gelas kristal. Ia tersenyum lebar, menatap ruang tengah yang kini terasa lebih luas dan bersih. Tak ada lagi wanita tua dengan pakaian kusam yang duduk di sudut ruangan. Tak ada lagi aroma singkong rebus yang menurutnya merusak citra kemewahan. Akhirnya, Lan, rumah ini terasa seperti milik kita sepenuhnya, ujar Siska sambil membelai bahu Arlan. Arlan terdiam, matanya menatap kosong ke arah taman belakang. Ada rasa sesak yang mencoba naik ke tenggorokannya, namun ia segera menelannya bulat-bulat. Ibu akan baik-baik saja di sana, Siska. Dia terbiasa dengan hidup sederhana. Ini demi kebaikan kita, demi martabat keluarga kita di depan para investor. Siska mengangguk puas. Pengkhianatan itu telah sempurna. Ia telah berhasil meyakinkan Arlan bahwa Ibu Rahmi adalah penghambat kemajuan, sebuah noda dalam kanvas kehidupan mereka yang gemerlap. Ia bahkan sudah merencanakan untuk merombak kamar belakang yang dulu ditempati Ibu Rahmi menjadi ruang koleksi tas bermereknya. Sementara itu, di gubuk sunyi, Ibu Rahmi menemukan sebuah kantong plastik yang ditinggalkan Arlan. Di dalamnya hanya ada beberapa bungkus mie instan dan sebotol air mineral. Tidak ada obat darah tingginya, tidak ada selimut tebal. Ibu Rahmi tersenyum getir, sebuah senyuman puitis yang menyembunyikan luka sedalam palung laut. Kau memberikan duniamu untuknya, namun ia memberikan gubuk ini untukmu, bisiknya pada diri sendiri. Ia bangkit, mencoba merapikan balai-balai bambu yang keras. Saat itulah, ia menemukan sesuatu yang terjatuh dari saku jas Arlan saat anaknya itu menaruh kopernya tadi siang. Sebuah kartu nama berwarna emas milik seorang pengusaha besar, mitra bisnis utama Arlan. Di balik kartu itu, terdapat coretan tangan Siska yang berisi rencana untuk menjual seluruh aset perusahaan tanpa sepengetahuan Arlan. Ibu Rahmi tertegun. Matanya yang mulai merabun mendadak menajam. Rasa hampa yang tadi menyelimutinya kini berganti menjadi api kecil kewaspadaan. Ia menyadari bahwa pengusirannya bukan sekadar karena alasan kenyamanan, melainkan bagian dari skenario besar Siska untuk melumpuhkan Arlan secara finansial dan emosional. Ibu Rahmi memeluk kartu nama itu. Ia bukan lagi sekadar ibu yang terbuang. Ia kini menjadi saksi dari sebuah badai yang akan menghancurkan putranya. Pengkhianatan di balik senyum Siska ternyata jauh lebih dalam dari yang ia duga. Di bawah atap rumbia yang bocor, sang ibu mengambil sebuah keputusan rahasia. Ia tidak akan membiarkan surga yang ia perjuangkan hancur oleh tangan-tangan serakah, meski ia harus berjuang dari gubuk yang sunyi ini. Pagi di gubuk itu tidak diawali dengan aroma kopi mahal, melainkan bau tanah yang basah oleh embun dan kicau burung liar yang tak mengenal kasta. Ibu Rahmi terbangun dengan tulang yang terasa kaku, namun matanya memancarkan ketajaman yang berbeda dari hari kemarin. Di tangannya, kartu nama berwarna emas itu masih tergenggam erat. Coretan tangan Siska di baliknya tentang pengalihan aset dan sebuah nama yang asing bagi Ibu Rahmi menjadi pemantik api di jiwanya. Anakku Arlan, kau membangun istana di atas sarang rayap. Bisiknya lirih, suaranya parau namun tenang. Ibu Rahmi menyadari bahwa untuk menolong putranya yang telah membuangnya, ia tidak bisa menggunakan air mata. Ia harus menggunakan strategi yang dingin dan terukur. Langkah pertamanya dimulai dengan mengenali medan. Ia mulai berjalan menuju jalan besar, menempuh jarak berkilo-kilometer dengan kaki yang rentah demi mencapai sebuah warung kecil yang memiliki telepon umum dan koneksi dengan orang-orang desa. Di sana, Ibu Rahmi tidak mengeluh tentang nasibnya. Ia justru duduk tenang, mendengarkan percakapan para sopir truk dan buruh perkebunan yang sering melintas. Dari obrolan mereka, ia mendengar kabar bahwa perusahaan Arlan sedang melakukan ekspansi besar-besaran di wilayah pinggiran ini. Namun, ada yang aneh. Tanah yang dibeli bukan atas nama perusahaan Arlan, melainkan atas nama perusahaan cangkang yang dipimpin oleh kerabat Siska. Ibu Rahmi mulai menyusun kepingan teka-teki itu di kepalanya.
Siska bukan hanya ingin mengusirnya, tapi sedang perlahan-lahan menguras fondasi ekonomi Arlan. Menantunya itu sedang membangun jembatan untuk melarikan diri saat kapal Arlan karam nantinya. Sore harinya, Ibu Rahmi kembali ke gubuk. Ia tidak lagi melihat dinding kayu yang lapuk itu sebagai penghinaan, melainkan sebagai tempat persembunyian yang sempurna. Di balik penampilan lusuhnya, ia adalah seorang wanita yang dahulu membantu mendiang suaminya mengelola keuangan dari nol. Ia tahu cara membaca gelagat pengkhianatan dalam bisnis. Ia mengambil sepotong arang dari sisa bakaran kayu di depan gubuk, lalu mulai mencoret-coret di balik kalender usang yang ia temukan di dalam gubuk. Ia memetakan nama-nama, tanggal, dan angka-angka yang pernah ia dengar saat masih tinggal di rumah mewah itu. Saat Arlan dan Siska mengira sang ibu hanyalah wanita tua yang tak paham apa-apa tentang angka. Kau menganggapku beban karena aku diam, Siska. Kau lupa bahwa diamnya seorang ibu adalah saat ia sedang mendoakan keselamatan anaknya. Atau saat ia sedang memperhatikan setiap lubang di dindingmu. Gumamnya puitis. Ibu Rahmi memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh. Ia harus menemukan bukti otentik tentang dokumen pengalihan aset itu sebelum terlambat. Dengan modal beberapa lembar uang yang ia jahit di dalam lipatan kain sarungnya, ia mulai mengatur strategi untuk menghubungi seorang kawan lama mendiang suaminya. Seorang pengacara tua yang jujur, yang dulu pernah dibantu oleh keluarga mereka. Malam itu, Ibu Rahmi tidur dengan senyum tipis. Ia sedang menyiapkan sebuah pelajaran besar. Bukan pelajaran tentang dendam, melainkan tentang bagaimana seorang ibu menyelamatkan anaknya dari jerat yang dipasang oleh tangannya sendiri. Penyelidikan dingin ini baru saja dimulai. Langit di atas gubuk itu tampak mendung, seolah turut merasakan beratnya rahasia yang dipikul Ibu Rahmi. Dengan langkah yang dipaksakan tegak, ia kembali menuju warung di tepi jalan besar. Kali ini, tujuannya bukan sekadar mendengar kabar burung, melainkan untuk menyambung kembali tali masa lalu yang telah lama ia simpan dalam kotak memorinya. Pak Hendra, ini saya. Rahmi, ucapnya dengan suara bergetar saat berhasil menghubungi sebuah nomor melalui telepon umum. Di ujung telepon, suara seorang pria tua terdengar terkejut namun penuh hormat. Pak Hendra adalah pengacara kepercayaan mendiang suaminya, pria yang berhutang budi karena kejujuran keluarga Rahmi di masa sulit dahulu. Setelah mendengar penjelasan singkat namun padat dari Ibu Rahmi, Pak Hendra setuju untuk bertemu secara rahasia di sebuah pasar tradisional, jauh dari jangkauan mata-mata Siska. Pertemuan itu berlangsung di balik riuh rendah penjual sayur. Ibu Rahmi menunjukkan kartu nama emas dan catatan arang yang ia buat. Pak Hendra mengamati dengan kacamata tebalnya. Wajahnya berubah tegang. Ibu Rahmi, pengamatan ibu sangat tajam. Perusahaan cangkang yang ibu sebutkan itu memang benar sedang menyerap aset Arlan. Jika ini dibiarkan, dalam 3 bulan, Arlan hanya akan memiliki nama tanpa harta. Ibu Rahmi menarik napas dalam. Arlan telah buta oleh cinta yang salah, Pak Hendra. Ia menganggap istrinya adalah dermaga, padahal dia adalah karang yang akan menghancurkan kapalnya. Saya tidak ingin harta itu kembali pada saya. Saya hanya ingin harta itu tidak jatuh ke tangan yang salah. Strategi dingin sang ibu mulai masuk ke tahap berikutnya. Atas saran Pak Hendra, Ibu Rahmi tidak langsung melabrak. Ia justru meminta Pak Hendra untuk mulai mengumpulkan dokumen otentik mengenai kepemilikan tanah lama keluarga yang dulu dianggap sudah dijual. Ada sebuah rahasia besar yang bahkan Arlan sendiri tidak tahu. Tanah tempat kantor pusat Arlan berdiri sekarang, sebenarnya masih atas nama Ibu Rahmi secara sah. Karena proses balik nama di masa lalu tidak pernah diselesaikan oleh mendiang suaminya, demi melindungi masa tua sang istri. Biarkan mereka merasa menang untuk sesaat, bisik Ibu Rahmi puitis. Pohon yang terlalu tinggi seringkali lupa bahwa ia tegak karena akar yang tersembunyi di dalam tanah yang kotor. Sekembalinya ke gubuk, Ibu Rahmi mendapati sebuah pemandangan yang menyayat hati.
Arlan datang berkunjung, namun ia tidak turun dari mobil. Ia hanya menurunkan kaca jendela, melemparkan sebuah amplop berisi uang, dan menatap ibunya dengan tatapan kasihan yang menghina. "Gunakan ini untuk makan, Bu. Siska bilang ibu mungkin butuh baju baru agar tidak terlihat terlalu kumuh jika ada warga yang lewat," ujar Arlan tanpa dosa. Ibu Rahmi memungut amplop itu dari tanah. Ia tidak marah. Ia justru tersenyum lembut. Sebuah senyuman yang membuat Arlan merasa sedikit merinding, tanpa tahu alasannya. "Terima kasih, Lan. Hati-hati di jalan. Badai sering datang tanpa peringatan. Pastikan fondasi rumahmu cukup kuat." Arlan berlalu dengan deru mesin yang sombong. Ia tidak tahu bahwa ibunya baru saja memegang kunci kehancuran sekaligus keselamatannya. Ibu Rahmi kembali ke dalam gubuk, menyalakan lampu minyak, dan melanjutkan catatannya. Penyelidikan ini hampir selesai. Kini saatnya beralih dari pengamat menjadi pengatur strategi yang tak terlihat. Gubuk itu kini tak lagi terasa seperti penjara bagi Ibu Rahmi, melainkan sebuah menara pengawas. Di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ia duduk bersila di atas balai-balai, memandangi berkas-berkas yang dikirimkan Pak Hendra melalui seorang kurir terpercaya. Di sana tertera kenyataan yang lebih dingin dari angin malam. Siska telah memalsukan tanda tangan Arlan untuk beberapa dokumen pengalihan saham. Ibu Rahmi mengusap dadanya yang sesak. Bukan karena dendam pada menantunya, melainkan rasa iba pada putranya yang tertidur dalam pelukan pengkhianatan. Strategi dinginnya mulai memasuki tahap pengumpulan bukti digital. Dengan bantuan cucu Pak Hendra, seorang pemuda yang mahir teknologi, Ibu Rahmi mulai memantau aktivitas media sosial Siska yang kerap memamerkan kemewahan dari hasil penjarahan halus tersebut. Siska, kau menggunakan kecantikanmu untuk menutupi duri di hatimu. Namun, kau lupa bahwa air yang tenang bisa menenggelamkan tanpa suara. Gumam Ibu Rahmi sambil mencatat jadwal pertemuan rahasia Siska dengan seorang makelar tanah di sebuah kafe mewah akhir pekan ini. Ibu Rahmi mulai bergerak. Ia tidak lagi hanya duduk diam. Dengan mengenakan kerudung lusuh yang menutupi wajahnya, ia pergi ke kota. Ia mendatangi bank tempat rekening pribadinya yang selama ini ia diamkan berada. Di sana ia memastikan bahwa simpanan kecil yang ia kumpulkan dari hasil berjualan sayur bertahun-tahun lalu, yang sempat ia lupakan, masih utuh dan cukup untuk membiayai langkah-langkah hukum yang diperlukan. Di rumah mewah, Siska sedang berpesta pora. Ia merasa telah menang telak. Ibu Rahmi sudah terbuang, dan Arlan sudah sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Siska tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya di atas lantai marmer itu sedang dihitung oleh wanita yang ia anggap menyusahkan di gubuk tua. Ibu Rahmi melakukan penyelidikan terakhirnya dengan mendatangi kantor pusat perusahaan Arlan. Ia tidak masuk melalui pintu depan yang megah. Ia berbicara dengan Pak Satpam tua yang dulu pernah ia beri bekal makanan saat ia masih sering berkunjung. Dari sana, ia mendapatkan informasi krusial. Arlan sering terlihat murung dan banyak aset kantor yang mulai dipindahkan secara misterius pada malam hari. "Putraku sedang berada di ambang jurang dan ia mengira sedang terbang," bisik Ibu Rahmi dengan nada puitis yang menyayat hati. Ia kembali ke gubuknya sebelum senja tenggelam. Ia kini memiliki semua potongan teka-teki itu. Ia tahu kapan Siska akan melakukan langkah terakhir untuk mengosongkan rekening Arlan dan meninggalkan putranya dalam keadaan pailit. Strategi ini sudah matang. Ibu Rahmi bukan lagi korban yang lemah. Ia adalah arsitek dari sebuah kebenaran yang akan segera terungkap. Malam itu, ia berdoa dengan khusyuk. Ia meminta kekuatan, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memberikan pelajaran yang akan menyelamatkan jiwa anaknya. Episode 9 ditutup dengan Ibu Rahmi yang melipat semua dokumennya dengan rapi di bawah bantal bambunya. Jaring-jaring keadilan telah terpasang sempurna di sekeliling istana Arlan, menunggu waktu yang tepat untuk ditarik. Udara di gubuk itu terasa lebih tajam pagi ini. Ibu Rahmi tidak lagi menatap jalan setapak dengan pandangan hampa. Ia telah berubah menjadi seorang pengatur strategi yang tenang, seperti danau dalam yang menyimpan badai di dasarnya.
Hari ini adalah hari terakhir penyelidikannya, sebelum ia menarik simpul jaring yang telah ia tebar. Ibu Rahmi mengirimkan sebuah pesan singkat melalui perantara Pak Hendra ke ponsel pribadi Siska. Pesan itu tidak berisi ancaman, melainkan hanya sebuah foto lama. Foto dokumen tanah kantor pusat yang masih atas nama Ibu Rahmi, dengan latar belakang meja kayu di gubuk yang reyot. Tanpa kata-kata, tanpa nama pengirim. Di istana marmernya, Siska seketika pucat. Tangannya gemetar hingga cangkir kopi mahalnya berdenting di atas meja kaca. Ia mengira telah menghapus semua jejak kepemilikan itu. Namun, foto itu adalah peringatan bahwa ada sesuatu yang ia lupakan di bawah tumpukan debu masa lalu. Siapa yang berani bermain-main denganku? Desis Siska. Matanya liar mencari jawaban dalam keheningan rumahnya. Sementara itu, Arlan pulang ke rumah dengan pundak yang merosot. Beban bisnisnya terasa kian berat. Beberapa investor tiba-tiba membatalkan kontrak tanpa alasan jelas. Ia masuk ke kamar dan mendapati istrinya sedang kalut. Namun, Siska segera menyembunyikan ponselnya. Ketidakjujuran mulai menciptakan sekat yang kian tebal di antara mereka. Arlan merasa rumah mewahnya kini tak ubahnya kotak kaca yang retak. Tinggal menunggu satu sentuhan lagi untuk hancur berkeping-keping. Ibu Rahmi, dari kejauhan gubuknya, mulai memberikan tekanan psikologis terakhir. Ia menyuruh Pak Hendra untuk mengirimkan draft gugatan pembatalan pengalikan aset ke alamat kantor Arlan, namun ditujukan khusus hanya untuk diketahui oleh Siska. Ini adalah strategi dingin untuk memecah belah kekuatan mereka dari dalam. Ibu Rahmi ingin melihat, dalam keadaan terdesak, apakah Siska akan tetap setia pada Arlan atau justru mempercepat langkah pengkhianatannya. Emas akan teruji dalam apilan. Begitu juga hati manusia. Bisik Ibu Rahmi sambil mengusap nisan kayu buatan di depan gubuknya, seolah sedang berbicara pada mendiang suaminya. Malam itu, Ibu Rahmi melihat mobil Arlan berhenti di kejauhan jalan tanah. Arlan tidak turun. Ia hanya duduk di dalam mobil, menatap gubuk ibunya yang hanya diterangi cahaya kuning redup dari lampu minyak. Ada keraguan di matanya. Ada rasa bersalah yang mulai merayap seperti tanaman rambat. Namun, egonya masih terlalu tinggi untuk keluar dan bersimpuh meminta maaf. Ibu Rahmi hanya berdiri di balik pintu kayu yang miring, memperhatikan putranya dari kegelapan. Ia tahu, sebentar lagi panggung drama ini akan mencapai puncaknya. Siska yang panik pasti akan melakukan kesalahan fatal dalam 24 jam ke depan. Tidur yang nyenyak putraku, lirih Ibu Rahmi. Sebab besok kebenaran akan membangunkanmu dengan cara yang paling menyakitkan. Episode ini ditutup dengan kesunyian yang mencekam. Ibu Rahmi telah menyelesaikan tahap strategi dinginnya. Semua bukti sudah terkunci, semua aktor sudah berada di posisinya. Besok, ia tidak akan lagi menjadi ibu yang terbuang, melainkan hakim bagi mereka yang telah melupakan letak surga di telapak kakinya. Hari yang dinanti tiba dengan langit yang diselimuti mendung abu-abu, seolah alam sedang menahan napas sebelum badai besar pecah. Ibu Rahmi tidak lagi mengenakan pakaian lusuhnya yang biasa. Ia mengenakan kebaya tua berwarna coklat tanah, pemberian terakhir mendiang suaminya yang ia simpan rapi di dasar koper. Meski sederhana, aura ketenangan yang terpancar dari wajahnya membuat gubuk tua itu seolah berubah menjadi singgasana. Di kantor pusat perusahaan Arlan, suasana terasa mencekam. Siska mondar-mandir di ruang kerja suaminya dengan wajah gelisah. Pesan misterius dan dokumen yang dikirim Pak Hendra telah membuatnya kehilangan kendali. Ia memutuskan untuk mempercepat langkah terakhirnya, menandatangani kontrak penjualan aset gedung kantor kepada pihak ketiga hari ini juga, sebelum siapapun bisa menghentikannya. Arlan, tanda tangani ini sekarang. Ini satu-satunya cara menyelamatkan kita dari kebangkrutan. Desak Siska sambil menyodorkan setumpuk berkas di meja jati yang besar. Arlan menatap istrinya dengan mata yang lelah dan penuh keraguan. Tapi Siska, ini gedung warisan ayah. Apa benar-benar tidak ada jalan lain? Tidak ada waktu lagi, Lan. Pilihannya hanya menjual ini atau kita kehilangan semuanya. Siska berteriak kecil.
Suaranya melengking tajam, merobek keheningan ruangan yang kedap suara itu. Tepat saat pena Arlan nyaris menyentuh kertas, pintu ruangan terbuka perlahan namun pasti. Tidak ada keributan, hanya decitan pintu yang seolah menghentikan waktu. Ibu Rahmi berdiri di sana, didampingi oleh Pak Hendra yang membawa tas kulit hitam berisi kebenaran. Jangan kau tanda tangani kehancuranmu sendiri, putraku. Suara Ibu Rahmi menggema, lembut namun memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Arlan terperanjat, pena di tangannya terjatuh. Ibu, bagaimana ibu bisa ada di sini? Siapa yang membawa ibu dari gubuk itu? Siska mendengus sinis, matanya berkilat penuh kebencian. Untuk apa wanita tua ini kemari? Arlan, suruh dia pergi. Dia hanya akan mengacaukan kesepakatan penting kita. Ibu Rahmi melangkah maju. Kakinya yang renta kini tampak begitu kokoh saat menginjak lantai kantor yang megah. Ia menatap Siska dengan tatapan yang puitis, namun sedingin es. Siska, kau menyebut gedung ini aset penyelamat, padahal kau sedang membangun sekoci untuk dirimu sendiri, sementara kau lubangi kapal suamimu. Ibu Rahmi memberi isyarat kepada Pak Hendra. Dengan gerakan yang sistematis, Pak Hendra meletakkan beberapa lembar dokumen asli di atas meja. Dokumen yang menunjukkan bahwa tanah tempat mereka berdiri tidak pernah beralih pemilikan dari nama Ibu Rahmi, serta bukti rekaman suara Siska yang sedang bernegosiasi untuk melarikan dana hasil penjualan itu ke rekening pribadinya di luar negeri. Ruangan itu seketika menjadi senyap, sepi yang mematikan. Arlan menatap dokumen-dokumen itu, lalu menatap istrinya yang kini mematung dengan wajah sepucat kapas. Konfrontasi besar ini baru saja dimulai, dan jebakan yang dipasang Ibu Rahmi dari gubuk sunyi itu kini telah mengunci mangsanya tanpa celah untuk lari. Di dalam ruangan yang biasanya dipenuhi aroma keberhasilan itu, kini hanya tercium bau pengkhianatan yang anyir. Arlan membaca lembar demi lembar dokumen di hadapannya dengan tangan yang gemetar hebat. Setiap baris kalimat di sana terasa seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Suara rekaman yang diputar Pak Hendra memenuhi ruangan. Suara Siska, istri yang selama ini ia puja, sedang tertawa kecil, membicarakan betapa mudahnya membodohi si anak mami yang naif untuk menguras hartanya. Ini tidak mungkin. Siska, katakan padaku kalau ini semua bohong. Suara Arlan pecah, terdengar seperti guntur di siang bolong. Siska, yang tadinya mematung, tiba-tiba tertawa getir. Wajahnya yang cantik kini berubah menjadi topeng kemarahan yang mengerikan. Keanggunannya luruh bersama rasa malu yang tak lagi bisa disembunyikan. Bohong. Arlan, bangunlah. Kau pikir aku bisa bertahan hidup di rumah ini jika tidak ada jaminan masa depan? Kau terlalu sibuk dengan egomu, sementara ibumu ini, dia hanyalah penghalang bagiku untuk menikmati hasil jerih payahmu. Ibu Rahmi mendekati anaknya yang kini tertunduk lesu di kursi kebesarannya. Ia tidak memarahi, tidak pula menghujat. Ia meletakkan tangannya yang mulai keriput di bahu Arlan. Harta bisa dicari, Lan. Tapi hati yang tulus tidak dijual di pasar manapun. Ibu diam di gubuk itu bukan karena ibu kalah, tapi karena ibu ingin melihat apakah cintamu lebih besar daripada duniamu. Ibu, maafkan aku. Isak Arlan pecah. Air matanya jatuh mengenai meja jati yang kini terasa seperti altar penghakiman. Aku membuangmu ke gubuk itu. Aku membiarkanmu kedinginan hanya karena aku takut kehilangan muka di depan orang lain. Siska menyela dengan sinis. Jangan berakting dramatis, Arlan. Dokumen itu mungkin asli, tapi aku sudah memindahkan sebagian besar dana operasional ke rekening keluargaku. Kau tetap akan hancur. Ibu Rahmi menatap Siska dengan kelembutan yang menyakitkan. Siska, kau lupa satu hal. Rekening yang kau gunakan untuk menampung dana itu adalah rekening yang awalnya dibuat atas nama yayasan keluarga. Dan dalam akta yayasan itu, hanya namaku yang memiliki hak mutlak untuk memblokir seluruh transaksi jika terjadi penyalahgunaan. Siska terbelalak. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia sedang berdansa di atas jaring yang ditenun oleh wanita yang ia anggap tak berdaya.
Ibu Rahmi telah mengunci semua pintu pelariannya, bahkan sebelum Siska sempat memikirkan jalan keluar. Kau meremehkan seorang ibu yang belajar menghitung dari kesulitan hidup Siska. Lanjut Ibu Rahmi puitis. Aku telah menjaga aset ini dari jauh, menunggu saat di mana putraku menyadari bahwa setinggi apapun pohon tumbuh, ia tetap butuh tanah untuk berpijak. Arlan memandang ibunya dengan tatapan penuh pemujaan sekaligus penyesalan yang mendalam. Di ruangan mewah ini, kebenaran telah terbongkar dengan cara yang paling dramatis. Siska terduduk di lantai marmer. Mahkota kepalsuannya telah jatuh dan hancur berkeping-keping. Jebakan yang dipasang sang ibu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memisahkan emas dari loyang yang berkarat. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan itu, hanya menyisakan suara isak tangis Arlan yang terdengar pilu. Arlan, sang penguasa bisnis yang biasanya bicara tentang angka dan proyek besar, kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan arah. Di hadapannya, Siska masih terduduk di lantai. Namun wajahnya kini tak lagi menampakkan penyesalan, melainkan kebencian yang membara karena rencananya digagalkan oleh wanita yang ia anggap remeh. Arlan, bangunlah. Suara Ibu Rahmi terdengar tenang, selembut embun namun setajam pedang keadilan. Jangan kau tangisi harta yang hilang karena keserakahan. Tangisilah waktu yang kau buang hanya untuk mengejar bayang-bayang. Arlan mendongak, matanya merah dan sembab. Ibu, bagaimana mungkin aku bisa bangun sementara aku telah melakukan dosa besar padamu? Aku membuang surga demi seorang pengkhianat. Aku menghinamu dengan gubuk itu, sementara ibu justru menyelamatkan hidupku di sini. Siska tiba-tiba bangkit, merapikan pakaiannya yang mahal dengan gerakan kasar. Cukup, kalian pikir kalian menang? Arlan, perusahaan ini sudah di ujung tanduk karena ulahku. Jika aku jatuh, kau pun akan ikut jatuh. Tanpa dana yang kupindahkan, kau tidak akan bisa membayar hutang-hutang vendor minggu depan. Ibu Rahmi melangkah mendekati Siska. Jarak di antara mereka kini hanya 1 jengkal. Antara ketulusan yang murni dan ambisi yang busuk. Siska, kau bicara tentang uang seolah itu adalah napas. Kau lupa bahwa yang membuat perusahaan ini berdiri bukan hanya modal, tapi doa seorang ibu yang selalu kupanjatkan di setiap sujudku. Bahkan saat aku kedinginan, di gubuk yang kau pilihkan untukku. Ibu Rahmi kemudian menoleh pada Pak Hendra. Pak Hendra, tunjukkan dokumen terakhir. Pak Hendra mengeluarkan sebuah map berwarna biru. Arlan, Ibu Rahmi telah menyiapkan dana talangan dari simpanan pribadinya dan penjualan beberapa tanah warisan ayahmu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Semua hutang vendor bisa dilunasi hari ini juga. Perusahaanmu akan selamat. Tapi dengan satu syarat. Arlan terkesiap. Apa syaratnya, Bu? Apapun akan kulakukan. Ibu Rahmi menatap ke jendela besar yang menampilkan pemandangan kota yang angkuh. Kembalilah menjadi Arlan yang dulu. Arlan yang tahu cara menghargai tangan yang memberinya makan. Bukan Arlan yang hanya melihat manusia dari kilau perhiasannya. Dan untuk Siska, Ibu Rahmi menjeda. Suaranya memberat puitis. Biarlah hukum manusia dan hukum Tuhan yang bekerja. Aku tidak akan mencacimu karena bagiku, kehilangan hati nurani adalah hukuman yang lebih berat daripada jeruji penjara. Arlan berdiri, ia memanggil petugas keamanan. Dengan suara tegas yang kembali muncul, namun kali ini tanpa keangkuhan. Ia memerintahkan agar Siska dikawal keluar dari gedung itu dan menyerahkan seluruh bukti penipuan kepada pihak yang berwajib. Siska berteriak, meronta, namun suaranya perlahan hilang di lorong kantor yang dingin. Kini tinggal mereka berdua. Arlan bersimpuh di kaki Ibu Rahmi, mencium tangan yang kasar itu dengan penuh takzim. Ibu, mari kita pulang. Ke rumah besar itu, aku akan membuang semua kenangan pahit di sana. Namun, Ibu Rahmi menggeleng pelan sambil mengusap kepala putranya. Rumah itu terlalu besar untuk hati yang sedang belajar untuk pulih, Lan. Kita belum akan pulang ke sana. Ada satu tempat yang harus kau datangi untuk mengerti arti kehidupan. Mobil mewah Arlan membelah jalanan kota, meninggalkan gedung pencakar langit yang kini tampak seperti tumpukan kartu yang rapuh.
Ibu Rahmi duduk di sampingnya, tenang dan bersahaja. Sementara Arlan menyetir dengan tangan yang masih sesekali menyeka sisa air mata. Ia mengira ibunya akan memintanya kembali ke rumah besar untuk merayakan kemenangan mereka atas Siska. Namun, arah yang ditunjuk ibunya justru semakin menjauh dari keramaian, menuju jalan setapak yang tanahnya masih basah. "Bu, kita mau kemana?" "Rumah kita ke arah sebaliknya," tanya Arlan dengan suara parau. "Kita akan pulang ke tempat di mana kau meninggalkan Nurani Mulan," jawab Ibu Rahmi puitis. Matanya menatap hamparan sawah yang mulai menguning di balik jendela. Langkah kaki Arlan terasa berat saat ia harus kembali menginjakkan kaki di depan gubuk tua itu. Gubuk yang tempo hari ia anggap sebagai tempat pembuangan, kini berdiri di hadapannya, seperti sebuah cermin raksasa. Angin sore berhembus, menggerakkan atap rumbia yang mulai lepas, mengeluarkan suara derit yang menyayat hati. "Masuklah, Lan. Lihatlah bagaimana ibumu menghabiskan malam-malam yang kau anggap sebagai ketenangan," ujar Ibu Rahmi sambil mendorong pintu kayu yang miring itu. Arlan melangkah masuk. Ruangan sempit itu beraroma tanah dan lampu minyak. Di sudut ruangan ia melihat sebuah kalender usang yang dipenuhi coretan arang, catatan strategi ibunya untuk menyelamatkannya. Di atas balai-balai bambu yang keras, ia melihat bantal dari lipatan kain sarung tua. Tak ada kasur empuk, tak ada pendingin ruangan. Hanya ada sebuah lampu minyak yang hampir habis sumbunya. Hati Arlan seolah diremas oleh tangan tak kasat mata. Ia membayangkan ibunya, wanita yang telah mempertaruhkan nyawa untuk melahirkannya, duduk di sini dalam kegelapan, sementara ia tertidur di atas prei sutra. Ia melihat sebuah piring plastik berisi sisa singkong rebus yang sudah mengeras, makanan yang ia tolak dengan angkuh di meja makan mewahnya. "Ibu, bagaimana ibu bisa bertahan di sini tanpa membenciku sedikit pun?" Suara Arlan bergetar. Ia jatuh terduduk di atas lantai tanah yang dingin. Kebencian adalah racun bagi hati yang ingin mendoakan, "Putraku." Ibu Rahmi duduk di samping Arlan, membelai punggungnya. "Ibu tidak menghukummu dengan kata-kata kasar. Ibu hanya membiarkan alam dan waktu yang mengajarimu bahwa tanpa akar yang kuat di bawah tanah yang kotor ini, pohon kesuksesanmu hanya tinggal menunggu waktu untuk tumbang ditiup angin." Klimaks emosi itu memuncak saat Arlan menemukan sebuah kotak kecil di bawah balai-balai. Di dalamnya bukan emas atau permata, melainkan semua surat-surat kecil yang pernah Arlan tulis saat SD. Ucapan selamat hari ibu yang sudah menguning dimakan usia. Ibu Rahmi membawa harta paling berharganya ke gubuk pembuangan itu. Cinta anaknya yang dulu belum ternoda oleh harta. "Aku telah membunuh Arlan yang menulis surat ini, Bu. Aku telah menjadi monster yang ibu ciptakan dengan penuh kasih sayang," ratap Arlan. "Belum, Lan. Monster tidak akan menangis seperti ini." "Kau hanya sedang bangun dari tidur panjang yang salah," bisik Ibu Rahmi. Episode ini ditutup dengan pemandangan seorang anak sukses yang bersimpuh di lantai tanah sebuah gubuk reyot. Di luar, senja mulai tenggelam, membawa pergi keangkuhan Arlan dan menyisakan kesadaran pahit. Panggung drama telah usai, namun badai yang sesungguhnya, badai penyesalan dan konsekuensi dari segala perbuatannya, baru saja akan dimulai. Pagi itu, dunia seolah berhenti berputar bagi Arlan. Saat ia masih bersimpuh di lantai gubuk yang lembab, ponselnya bergetar tanpa henti. Berita telah meledak. Penangkapan Siska di kantor pusat kemarin sore bukan hanya menjadi konsumsi internal, tapi telah menjadi api yang melalap jagat maya. Seseorang, entah siapa, telah merekam detik-detik saat Siska digiring keluar dan saat Ibu Rahmi berdiri tegap di tengah ruangan mewah itu. Video itu menjadi viral dengan judul, "Ibu yang terbuang kembali sebagai pemilik tahta." Namun viralnya video itu adalah pedang bermata dua. Kepercayaan publik runtuh. Para investor yang tadi ragu, kini benar-benar menarik diri. Saham perusahaan Arlan terjun bebas ke titik terendah. Dalam hitungan jam, kekayaan yang ia kumpulkan selama 10 tahun mulai menguap seperti embun di bawah terik matahari. "Lan, ada apa?" tanya Ibu Rahmi lembut,
melihat wajah anaknya yang mendadak sepucat kertas. Semuanya hancur, Bu. Benar kata Siska, meski ibu menyelamatkanku dari penipuan, citra perusahaan ini sudah mati. Hutang-hutang mulai ditagih serentak. Rumah besar kita, aset kita, semuanya akan segera disita untuk menutupi kerugian. Arlan bicara dengan suara yang nyaris hilang. Ibu Rahmi berdiri, menatap gubuknya yang sunyi. Harta yang dibangun di atas pondasi air mata seorang ibu memang tidak akan pernah kokoh, Lan. Ia akan mencari jalannya sendiri untuk kembali ke tanah. Sore harinya, petugas pengadilan datang ke rumah mewah Arlan untuk memasang segel. Arlan hanya bisa berdiri di depan gerbang, menatap rumah yang dulu ia banggakan, kini bukan lagi miliknya. Ia tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki mobil mewah, bahkan kartu kreditnya telah diblokir. Teman-teman bisnisnya yang dulu memujinya, kini tak satu pun yang mengangkat teleponnya. Arlan mengalami kelumpuhan mental. Ia duduk di trotoar, menatap sepatunya yang mulai berdebu. Ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di kotanya sendiri. Di titik inilah balasan sistematis dari semesta bekerja. Ia kehilangan kemewahannya justru saat ia baru saja menyadari kesalahannya. Ini adalah rasa sakit yang jauh lebih dalam daripada sekadar kemiskinan. Rasa malu yang membakar jiwa. Lan, mari kita pulang. Sebuah tangan hangat menyentuh pundaknya. Ibu Rahmi berdiri di sana, menggendong tas kainnya yang sederhana. Pulang kemana, Bu? Kita tidak punya rumah lagi, ratap Arlan. Gubuk itu masih ada, Lan. Tempat yang kau sebut penjara untukku, kini adalah satu-satunya istana yang menyambut kita tanpa syarat. Ucap Ibu Rahmi puitis. Arlan tersentak. Ia harus kembali ke gubuk yang pernah ia gunakan untuk membuang ibunya. Kini, keadaan berbalik 180 derajat. Dunia kini melihatnya bukan sebagai pengusaha sukses, tapi sebagai anak yang terjatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Kejatuhan ini bukan hanya tentang harta, tapi tentang kehancuran ego yang selama ini ia bangun dengan kesombongan. Malam kembali merangkul gubuk tua itu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada lagi rasa angkuh yang tertinggal. Hanya ada sisa-sisa keangkuhan yang telah hancur menjadi debu. Arlan duduk di atas tanah, bersandar pada tiang kayu yang keropos. Sementara ponsel di genggamannya terus menyala, menampilkan ribuan komentar pedas dari netizen yang menghujatnya. Dunia sedang menertawakan kejatuhannya. Mengapa video itu bisa tersebar begitu cepat, Bu? Seolah-olah ada seseorang yang sudah menyiapkan kamera di setiap sudut kantor. Gumam Arlan dengan nada yang hampa. Ibu Rahmi yang sedang menyalakan lampu minyak hanya tersenyum tipis. Cahaya api membuat bayangannya tampak besar di dinding. Dinding memiliki telinga, Lan. Dan di zaman ini, angin pun memiliki mata. Kebenaran tidak pernah butuh izin untuk keluar. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di ponsel Arlan. Sebuah unggahan video lanjutan dari akun anonim yang sama. Video itu bukan lagi tentang pengusiran Siska, melainkan sebuah rekaman tersembunyi berdurasi singkat yang diambil di dalam gubuk ini, beberapa hari sebelum konfrontasi. Dalam video itu, terlihat Ibu Rahmi sedang berdoa dengan sangat khusyuk di tengah malam. Menangis bukan karena dibuang, tapi memohon agar Tuhan mengampuni kekhilafan Arlan dan menyelamatkan bisnis anaknya. Video itu menjadi plot twist viral. Netizen yang tadinya hanya ingin menghujat Arlan, kini berbalik arah. Mereka tersentuh oleh kebesaran hati seorang ibu yang tetap mencintai anaknya meski telah diperlakukan seperti sampah. Namun, kejutan sebenarnya baru saja dimulai. Lan, kau lihat pria muda yang membantuku tempo hari? Yang kau kira hanya tukang ojek yang mengantarku? Tanya Ibu Rahmi lembut. Arlan mengangguk lemah. Iya, Bu. Pak Hendra bilang dia kerabatnya. Dia adalah seorang kreator konten ternama yang bekerja di balik layar, Lan.
Dia yang membantu ibu merekam semuanya, ungkap Ibu Rahmi. Tapi bukan itu rahasia besarnya. Alasan mengapa ia mau membantuku tanpa bayaran adalah karena ia adalah anak dari buruh yang dulu kau bantu saat kau masih hidup susah. Ia melihatku di pasar, mengenali wajahku dari foto yang disimpan ayahnya. Dan ia menangis melihatku memakai baju lusuh. Arlan tertegun. Jadi selama ini, ia sedang dipantau oleh dunia bukan melalui skenario Siska, melainkan melalui jaring kebaikan masa lalunya yang ia lupakan. Plot twist ini menghantamnya dengan kenyataan bahwa kebaikan kecil di masa lalu telah menjadi pelindung yang ia khianati sendiri. Dan ada satu hal lagi yang tidak diketahui Siska maupun dunia digital. Ibu Rahmi mengambil sebuah kunci berkarat dari kalung di lehernya. Tanah di pinggiran kota ini, gubuk ini, dan seluruh area hijau di sekitarnya adalah tanah yang sengaja tidak pernah ibu ceritakan padamu. Ini adalah tanah warisan leluhur kita yang nilainya kini melambung karena proyek jalan tol baru. Ibu menyimpannya untuk saat-saat paling gelap dalam hidupmu. Arlan terngangah. Di saat ia merasa benar-benar lumpuh secara finansial, ternyata gubuk pembuangannya berdiri di atas harta karun yang selama ini ia cari-cari untuk ekspansi bisnisnya. Ibunya tidak pernah miskin. Ibunya hanya memilih untuk hidup sederhana demi menjaga warisan yang akan menjadi sekoci terakhir bagi anaknya. Penyesalan Arlan semakin dalam hingga ia merasa sesak. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia sedang membuang seorang ratu yang sedang duduk di atas singgasana kesederhanaan. Langit malam di atas gubuk itu seolah terbelah oleh kenyataan yang baru saja terungkap. Arlan merasa dirinya begitu kerdil. Segala angka, saham, dan kemewahan yang ia kejar hingga tega membuang ibunya, ternyata tak ada bandingannya dengan ketenangan wanita di hadapannya. Ia berada di titik nadir, titik terendah, di mana harta tak lagi memiliki arti, dan harga diri telah hancur berkeping-keping oleh kebaikan yang tak terbalas. Jadi, selama ini ibu memegang kunci segalanya. Mengapa ibu tidak mengatakannya sejak awal? Mengapa ibu membiarkan dirimu dihina oleh Siska dan olehku? Suara Arlan tertahan di tenggorokan, perih seperti menelan duri. Ibu Rahmi menatap rembulan yang mengintip dari balik atap rumbia yang bocor. Jika ibu mengatakannya saat kau sedang di puncak, kau hanya akan melihat tanah ini sebagai angka tambahan di rekening Mulan. Ibu ingin kau merasakannya sebagai tanah, tempat kau berasal, dan tempat kau akan kembali. Ibu ingin kau belajar bahwa kekayaan tanpa hati hanyalah beban bagi bumi. Tiba-tiba, suara deru mobil memecah kesunyian. Sebuah taksi berhenti di jalan tanah, dan dari dalamnya keluar sosok yang berantakan. Itu Siska. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna, kini awut-awutan. Wajahnya sembab oleh amarah dan ketakutan. Ia rupanya dilepaskan dengan jaminan, namun ia telah kehilangan segalanya. "Arlan, ibu!" teriak Siska, suaranya parau. Ia berlari menuju gubuk, namun kakinya tersandung akar pohon hingga ia jatuh bersimpuh di tanah yang kotor. "Arlan, tolong aku. Video itu menghancurkan namaku. Aku tidak bisa kemana-mana. Keluargaku mengusirku karena semua aset sudah diblokir oleh ibu." Arlan berdiri, namun ia tidak melangkah untuk membantunya. Ia melihat Siska dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi dengan cinta yang buta, melainkan dengan rasa iba yang dalam. Siska, kau datang ke gubuk ini bukan karena menyesal, tapi karena kau tidak punya tempat lain untuk bersembunyi, bukan? Siska mendongak, matanya berkilat penuh harap sekaligus kelicikan yang tersisa. "Kita bisa mulai lagi, Lan. Aku dengar tanah di sekitar gubuk ini bernilai miliaran. Kita bisa menjualnya dan pergi ke luar negeri. Kita bisa meninggalkan drama ini." Ibu Rahmi melangkah keluar dari pintu gubuk, berdiri di antara Arlan dan Siska. Cahaya lampu minyak dari dalam gubuk menyinari punggungnya, membuatnya tampak seperti siluet bidadari yang turun ke bumi yang gersang. "Siska," suara Ibu Rahmi begitu lembut puitis, namun mengandung ketegasan yang mutlak. "Kau masih bicara tentang menjual, saat kau sendiri telah menjual nuranimu. Tanah ini tidak akan pernah dijual untuk pelarian. Tanah ini akan menjadi pondasi bagi Arlan untuk membangun kembali apa yang telah ia hancurkan. Bukan dengan semen dan batu, tapi dengan keringat dan kejujuran." Siska terdiam, lidahnya keluh.
Ia menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kuasa atas pria yang dulu ia kendalikan. Arlan mendekati Siska, namun bukan untuk memeluknya. Ia melepaskan jam tangan mewah yang masih melingkar di pergelangan tangannya, satu-satunya harta yang tersisa, dan meletakkannya di tangan Siska. Ambillah ini, pergilah dan mulailah hidup sebagai manusia, bukan sebagai pemburu harta. Jangan pernah kembali sebelum kau menemukan hatimu sendiri, ucap Arlan tenang. Siska menatap jam tangan itu, lalu menatap gubuk rayot yang kini terasa lebih mulia daripada istana marmernya. Ia pergi dengan langkah gontai, menghilang di telan kegelapan malam. Penyesalan itu mulai merayap di hati Arlan. Bukan penyesalan karena kehilangan harta, tapi penyesalan karena ia terlambat menyadari bahwa surga tidak pernah meninggalkannya. Namun ia yang telah mencoba menutup pintunya sendiri. Matahari terbit dengan warna jingga yang tenang, menyirami gubuk tua itu dengan kehangatan yang jujur. Bagi Arlan, ini adalah pagi pertama dalam 10 tahun terakhir di mana ia tidak bangun dengan ambisi yang mencekik leher. Tak ada dering ponsel yang menuntut laporan saham, tak ada suara Siska yang mengeluh tentang kurangnya kemewahan. Yang ada hanyalah suara sapu lidi yang digerakkan tangan ibunya di halaman tanah. Arlan keluar dari gubuk, menghirup udara pedesaan yang bersih. Ia melihat Ibu Rahmi sedang menyiram tanaman sayur kecil yang baru ia tanam di samping gubuk. Arlan mendekat, lalu tanpa kata, ia mengambil alih jeriken air dari tangan ibunya. "Biarkan Arlan yang lakukan, Bu," bisiknya. Ibu Rahmi tersenyum, sebuah senyuman yang lebih terang dari fajar. "Tanah ini rindu sentuhan tangan Mulan. Sejauh apapun kau melangkah, kakimu ditakdirkan untuk berpijak di sini. Bukan sebagai penguasa, tapi sebagai hamba." Arlan terdiam. Penyesalan itu masih ada, mengendap di dasar hatinya seperti lumpur. Ia teringat bagaimana ia dulu menghina gubuk ini sebagai tempat yang menyusahkan. Kini, gubuk inilah yang melindunginya dari kehancuran total. Ia merasa malu pada setiap pilar marmer yang dulu ia banggakan. Karena ternyata pilar-pilar itu berdiri di atas fondasi kesombongan yang rapuh. "Bu, apakah orang-orang akan memaafkanku?" Video itu, semua orang tahu betapa buruknya aku pada ibu. Tanya Arlan sambil menunduk, menatap air yang meresap ke dalam tanah. Maaf dari manusia itu seperti debulan. Ditiup angin bisa hilang. Yang kau butuhkan adalah damai dengan dirimu sendiri. Jawab Ibu Rahmi puitis. Dunia mungkin melihat kejatuhanmu, tapi ibu melihat kebangkitanmu. Orang sukses bukan dia yang tak pernah jatuh, tapi dia yang tahu jalan pulang setelah tersesat di istana palsu. Siang itu, beberapa orang desa datang membawa makanan sederhana. Mereka adalah orang-orang yang dulu dibantu oleh Ibu Rahmi secara diam-diam selama ia tinggal di gubuk. Mereka tidak menghujat Arlan. Mereka justru menyambutnya dengan ketulusan yang membuat Arlan semakin merasa perih. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki dulu tidak pernah memberinya rasa hormat yang sejati seperti yang dimiliki ibunya sekarang. Arlan mulai belajar hidup dari nol. Ia menggunakan sisa uang pribadinya yang tak tersita untuk memperbaiki atap gubuk, bukan untuk mengubahnya menjadi mewah, tapi untuk memastikan ibunya tak lagi kedinginan saat hujan turun. Setiap paku yang ia tancapkan terasa seperti penebusan dosa. Setiap kayu yang ia ganti terasa seperti ia sedang memperbaiki bagian hatinya yang telah patah. Namun, di tengah kedamaian yang mulai tumbuh, Arlan sering menatap ke arah jalan besar. Ia tahu bahwa meski ia telah kembali pada ibunya, masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Luka yang ia goreskan di hati sang ibu mungkin telah mengering. Namun bekasnya akan selalu ada sebagai pengingat akan kebodohannya. Penyesalan yang terlambat adalah guru yang paling kejam. Dan Arlan baru saja memulai kelas pertamanya. Waktu berjalan dengan ritme yang berbeda di gubuk itu.
Arlan kini terbiasa dengan aroma kayu bakar dan suara jangkrik yang menemani tidurnya di atas balai-balai bambu. Kulitnya yang dulu halus kini mulai kasar. Namun, matanya yang dulu penuh ketegangan kini memancarkan ketenangan yang aneh. Namun ketenangan itu harus terusik saat sebuah surat panggilan dari pengadilan tiba. Proses hukum terhadap Siska dan penyelesaian hutang-hutang perusahaannya mencapai babak akhir. "Ibu, besok adalah harinya," ucap Arlan sambil melipat surat itu. "Aku harus mempertanggungjawabkan semuanya, bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebenaran." Ibu Rahmi mendekat, membawakan segelas teh hangat yang aromanya menenangkan. "Pergilah dengan kepala tegak, Lan. Bukan karena kau merasa benar, tapi karena kau sudah berani mengakui kesalahan. Keadilan manusia mungkin bisa mengambil hartamu, tapi ia tidak bisa mengambil harga dirimu yang baru saja kau temukan." Keesokan harinya, Arlan berdiri di koridor pengadilan. Ia tidak lagi dikelilingi oleh pengawal atau asisten pribadi. Ia berdiri sendirian, hanya ditemani oleh Pak Hendra. Di sisi lain, ia melihat Siska. Mantan istrinya itu tampak rapuh, kehilangan semua kilau kemewahan yang dulu menjadi separuh jiwanya. Saat mata mereka bertemu, Arlan tidak lagi merasakan kemarahan. Yang ada hanyalah rasa iba yang mendalam. Di depan hakim, Arlan melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia tidak membela diri. Ia mengakui kelalaiannya dalam mengawasi aset perusahaan dan secara sukarela menyerahkan sisa-sisa harta pribadinya yang tidak terdeteksi sebelumnya untuk melunasi kerugian para karyawan dan vendor kecil. "Saya tidak ingin menyisakan 1 sen pun dari hasil air mata orang lain," ujar Arlan tegas di ruang sidang. Viralitas cerita ini mencapai puncaknya. Media massa tidak lagi menghujatnya sebagai anak durhaka, melainkan sebagai contoh nyata tentang kejatuhan dan penebusan. Namun, bagi Arlan, pengakuan dunia tidak lagi penting. Penyesalan yang sesungguhnya adalah saat ia melihat kursi kosong di barisan pengunjung sidang. Ibunya tidak datang. Bukan karena tidak mendukung, tapi karena Ibu Rahmi ingin Arlan berdiri di atas kakinya sendiri, menghadapi badai yang ia ciptakan sendiri. Setelah sidang selesai, Arlan dinyatakan bebas secara hukum dari tuntutan penipuan karena terbukti sebagai korban skenario Siska. Namun, ia harus merelakan seluruh kekayaannya. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan sako kosong, namun hatinya terasa ringan. Ia berjalan kaki menuju gubuk, menempuh perjalanan jauh di bawah terik matahari. Saat ia sampai di batas jalan tanah, ia melihat Ibu Rahmi sedang duduk di depan pintu gubuk, menunggunya dengan setia. Arlan berlari kecil, lalu bersimpuh di tanah, membenamkan wajahnya di pangkuan ibunya. "Semuanya sudah selesai, Bu. Arlan tidak punya apa-apa lagi. Arlan miskin sekarang," bisiknya sambil terisak. Ibu Rahmi mengusap rambut anaknya dengan penuh kasih. Suaranya terdengar puitis seperti nyanyian surga. "Kau salah, Lan. Saat kau melepaskan beban yang bukan milikmu, saat itulah kau menjadi orang paling kaya di dunia. Kau kehilangan istana pasirmu, tapi kau baru saja membangun pondasi rumah di dalam hati ibu. Dan rumah itu tidak akan pernah bisa disita oleh siapapun. Waktu tak pernah benar-benar menghapus noda. Ia hanya memudarkannya hingga menjadi pelajaran." Setahun telah berlalu sejak badai pengadilan itu mereda. Gubuk tua yang dulu menjadi saksi pengusiran, kini telah berganti menjadi sebuah rumah kayu yang sederhana, namun kokoh. Berdiri anggun di tengah perkebunan hijau yang subur. Arlan tidak lagi memakai jas sutra. Ia kini mengenakan kemeja kain biasa dengan lengan digulung. Sibuk mengelola tanah warisan yang kini ia jadikan lahan pertanian organik yang memberdayakan warga desa. Pagi itu, Arlan duduk di beranda bersama Ibu Rahmi. Di tangannya terdapat sebuah surat kabar lama yang memuat berita tentang kejatuhannya. Ia menatap foto dirinya yang tampak angkuh di masa lalu dengan senyum getir. "Bu, jika saja Arlan sadar lebih awal, jika saja Arlan tidak membiarkan kesombongan menutup mata hati, mungkin ayah masih bisa melihat kita seperti ini," ucap Arlan,
suaranya syarat dengan penyesalan yang mendalam. Ibu Rahmi menatap kejauhan, ke arah pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Lan, penyesalan memang selalu datang di belakang, agar kita belajar untuk menengok ke belakang dengan bijak. Jangan tangisi apa yang sudah menjadi debu. Lihatlah tanah ini. Ia tidak pernah menolakmu, meski kau pernah menginjaknya dengan kasar. Begitu juga hati seorang ibu. Penyesalan Arlan adalah penyesalan yang terlambat dalam hal waktu, namun tepat dalam hal makna. Ia menyadari bahwa harta yang paling berharga bukan terletak pada jumlah digit di rekening bank, melainkan pada ketulusan doa yang dipanjatkan di sepertiga malam. Ia teringat Siska, yang kabar terakhirnya terdengar sedang berjuang menjalani hidup yang sulit di kota lain, tanpa arah. Arlan mendoakannya, sebuah tanda bahwa hatinya telah benar-benar pulih dari dendam. Ibu, Arlan menggenggam tangan ibunya, yang kini terasa jauh lebih hangat. Terima kasih karena tidak pernah melepaskan Arlan saat Arlan melepaskan ibu. Terima kasih karena tetap menjadi pelabuhan saat Arlan memilih karang. Ibu Rahmi tersenyum. Matanya berkaca-kaca menatap putranya yang kini telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Surga itu tidak pernah pergilan. Ia hanya menunggu kau pulang setelah lelah mengejar dunia yang tak ada ujungnya. Sekarang, ajaklah ibu melihat mawar yang kau tanam di depan. Mereka sudah mekar, seindah harapan yang baru. Cerita ini pun berakhir di bawah langit yang cerah. Arlan akhirnya mengerti bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa mencium tangan ibunya setiap pagi, tanpa ada rasa malu atau beban di jiwa. Ia kehilangan istananya, tapi ia menemukan kembali surganya. Penyesalan yang terlambat memang meninggalkan bekas. Namun, bekas itu kini menjadi peta yang menuntunnya untuk tidak pernah lagi tersesat dalam keangkuhan. Kisah Arlan mengingatkan kita bahwa setinggi apapun pohon tumbuh menjulang ke langit, ia akan tumbang dalam sekejap jika ia melupakan akar yang memeluk bumi. Harta bisa dicari, jabatan bisa diganti, namun seorang ibu adalah satu-satunya pelita yang takkan pernah bisa dibeli dengan materi sehebat apapun. Jangan sampai penyesalan yang terlambat menjadi teman tidur Anda di masa tua. Muliakanlah mereka yang telah mengantarkan Anda ke gerbang kesuksesan hari ini. Jika cerita ini menyentuh sudut terdalam hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe sebagai dukungan untuk channel ini. Bagikan video ini kepada orang-orang tercinta, sebagai pengingat lembut bahwa surga masih ada di rumah kita, dalam wujud wajah tua ibu yang bersahaja. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kisah suara kehidupan berikutnya. Tetaplah rendah hati, karena di atas langit masih ada langit. Dan di bawah telapak kaki ibu, ada kebahagiaan yang abadi.